Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Desra Adunia. Di sini saya akan mempresentasikan kembali makalah atau PPT yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Yang berjudul Manajemen Pendidikan Pesantren. Baiklah, langsung saja akan saya bahas di sini. Manajemen pendidikan pesantren bagi anak-anak. Pesantren anak-anak merupakan pesantren yang menampung santri dari kalangan anak-anak secara khusus. Hal ini bisa dibedakan dengan pesantren yang sekedar menampung anak-anak sebagai santri. Banyak pesantren yang menerima santri yang masih anak-anak tetapi tidak disebut pesantren anak-anak, karena pesantren tersebut juga menampung santri dari kalangan remaja dan dewasa. Anak-anak hanya bagian dari santri yang belajar di pesantren tersebut. Meskipun mereka dipisah baik kampanye maupun kelompok belajarnya. Jadi pesantren anak-anak adalah pesantren yang dirancang secara khusus sebagai lembaga yang mengajarkan pendidikan Islam bagi anak-anak. Problem kemandirian merupakan persoalan hidup berat bagi pengasuh membuka pesantren anak-anak, karena hal itu bimbingan kemandirian menjadi salah satu prioritas yang ditanamkan oleh pengasuh pada para santri di pesantren tersebut. Yang selanjutnya, manajemen pendidikan pesantren siswa. Salah satu sistem pendidikan pesantren adalah pemberadaan pondok atau asrama. Jadi tempat tinggal santri selama 24 jam. Apabila pondok atau asrama ini diberdayakan untuk memberlakukan sistem pembelajaran yang maksimal. Melalui pondok atau asrama itu banyak manfaat yang bisa diraih. Antara lain itu mudah kontrol pada kegiatan santri, memfasilitasi belajarnya para santri, memberikan waktu belajar yang leluasa, menyiapkan pasangan atau sparring partner dalam belajar yang seperti ustadz-ustadzahnya, melatih santri dalam bergerumpul, berdiskusi dan sebagainya. Untuk mengoperasionalkan langkah tersebut ada beberapa tindakan yang harus diaplikasikan pada mahasiswa sekolah. Yang pertama, menetapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran khusus bagi pesantren siswa tersebut. Yang kedua adalah menetapkan tanggung jawab operasional kegiatan. Yang ketiga adalah menetapkan tenaga-tenaga penunjang operasional. Yang ketiga adalah menetapkan tenaga-tenaga penunjang operasional. Yang keempat adalah menetapkan tenaga-tenaga teknis yang menangani kebutuhan sehari-hari para santri. Yang kelima adalah menetapkan sistem pengajian seluruh tenaga kerja yang menangani pesantren siswa di sekolah. Yang selanjutnya, manajemen pendidikan pesantren mahasiswa atau PESMA. Pesantren ini pada dasarnya ada dua macam, yakni pesantren yang khusus menangani kajian kitab agama Islam bagi kalangan mahasiswa dan pesantren mayoritas santrinya berasal dari kalangan mahasiswa. Ada langkah yang dapat ditempuh dalam mengelola pendidikan PESMA tersebut, antara lain yang pertama adalah memberikan kebebasan para santri untuk berpikir, berpendapat dan bereaksi. Yang kedua, mewujudkan interaksi sosial antar berbagai pihak. Yang ketiga, merintis dan membangun sikap objektif. Yang keempat, merekrut ustadz ganda yang mampu membaca, memahami dan memahamkan para santri terkait ilmu modern khususnya jenis eksakta dengan baik. Yang kelima adalah mengadakan pembaharuan pendekatan. Yang selanjutnya ada manajemen pesantren kampus. Pesantren kampus merupakan pesantren yang diperuntukkan untuk khusus bagi mahasiswa dari suatu kampus tertentu, hingga lokasi pesantren itu berada di dalam kompleks kampus. Dalam mengelola pesantren kampus tadi itu ada beberapa di sini. Yang pertama adalah menyiapkan bangunan pesantren yang mampu menampung semua mahasiswa mulai dari semester 1 hingga semester 8. Yang kedua, menerapkan sistem pendidikan dan pembelajaran secara ketat yang disertai sanksi atas berbagai pelanggaran. Yang ketiga adalah membagi sistem pembelajaran menjadi dua macam yang bergerak sinergis. Yang keempat adalah menetapkan dan meningkatkan kesejahteraan petugas pesantren, kampus dan mekanismenya. Yang kelima adalah membentuk lingkungan bahasa atau bi'ah lugwiyah. Selanjutnya ada manajemen pendidikan Ma'had Ali. Demikian pesantren secara institusional juga memiliki keterlanjutan berupa Ma'had Ali. Merupakan pesantren
tingkat tinggi. Dengan pengertian Mahat Ali bisa disebut sebagai jenis perguruan tinggi pesantren, sehingga puncak kelembagaan pesantren ada pada Mahat Ali. Tujuan dan fungsi adanya Mahat Ali yang pertama itu mengantar santri sebagai ulama yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan ideal sebagaimana Rasulullah SAW. Yang kedua, memiliki sifat ilmuwan, sedangkan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan, sebagai pelaksana penelitian, sebagai pelaksana pengabdian, dan menjadi agen modernisasi. Selanjutnya ada manajemen pendidikan tahasus. Jadi pesantren tahasus bisa dibedakan dengan pesantren pada umumnya dari segi kurikulumnya. Pesantren tahasus merupakan pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu khusus atau spesifik pada santri-santrinya. Nah, untuk mengelola pesantren tahasus ini yang pertama adalah karakter ilmu dalam agama Islam. Ilmu ini memiliki karakter tertentu meskipun meliputi berbagai disiplin ilmuwan. Yang kedua, penguasaan dan pendalaman bahasa Arab